Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia dengan NIM 206500012. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek information technology. Manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholder klien dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori, yaitu 1. Manajer senior yang bertugas menentukan usaha yang dikerjakan dan pengembangan keputusan dalam proyek. 2. Manajer proyek atau teknis, yaitu pemimpin tim yang bertugas membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan P. Ketiga, praktisi yang bertugas mengerjakan PL. Keempat, klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. 5. Pengguna PL yang bertugas berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang yang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan tapi bersungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yaitu 1. Mampu memotivasi. 2. Mampu berorganisasi. 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. 4. Mencari penyelesaian masalah. 5. Mampu menjadi manajer. 6. Mampu menghargai kerja. 7. Mampu mengenali tim. Masalah yang berkaitan dengan produk. Masalah merupakan sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goals. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Berikut ruang lingkup masalah antara lain. 1. Konteks, yaitu bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa saja yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Kedua, tujuan informasi. Objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Ketiga, fungsi dan unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output? Adakah ciri khas khusus yang ditekankan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek? Meliputi 2 hal. 1. Keterbatasan lingkup proyek, yaitu sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal, yaitu waktu, biaya, dan kualitas. Kedua, fase proyek, yaitu persiapan, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Kedua, perancangan, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Ketiga, pelaksanaan, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Keempat, pengawasan, monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Kelima, sosialisasi, formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders atau klien. Dokumentasi, dokumen konsep proyek, ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Dokumen kebutuhan proyek, hasil dari analisa kebutuhan. Dokumen persetujuan, yaitu dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Keempat, dokumen lingkup proyek, yaitu kandungan proyek atau yang berhubungan dengan proyek seperti project members, project sponsor, dan lain sebagainya. Dokumen perencanaan proyek, yaitu detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek
Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dan langkah demi langkah kerja. Keenam, dokumentasi sosialisasi, yaitu metode sosialisasi, training, serah terima dengan stakeholders, dan komitmen akhir sebagai garansi. Proyek dianggap sukses jika 1. Sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, 2. Sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, 3. Sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, 4. Proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi. Penyebab kegagalan suatu proyek. Kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Kedua, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Ketiga, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Keempat, manajemen ekspektasi yang buruk. Kelima, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Keenam, teknik estimasi yang kurang baik. 7. Kurangnya keterampilan manajemen. Ke-8, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis. Peralatan dan teknik manajemen proyek. 1. Pert card adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Kedua, Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Setiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.